urusan perasaan sama urusan organisasi itu beda. Tujuan kita nggak gibah, cuma waktu ketemu teman itu nggak tahu tiba-tiba gibah gitu aja. Halo JR Squad, apa kabar nih JR Squad di rumah? Pastinya tetap sehat, semangat, dan tetap produktif. Nah, kali ini Kemaraka akan mengadakan sebuah special session, yaitu Pernah Nggak Pernah. Nah, di sesi kali ini akan diisi oleh Pradana SMA Negeri 1 Pekalongan, yaitu Kak Salman Torik Akil dan Kak Rafa Arisanto Hilmi. Nah, gimana keseruan mereka dalam mengikuti sesi ini? Langsung saja tonton video ini sampai selesai. Bye-bye. Halo Kak Torik, halo Kak Rafa. Halo. Apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik. Baik. Udah siap buat ikutan games Pernah Nggak Pernah? Udah siap. Siap. Oke Kak, langsung ke pertanyaan pertama. Pernah nggak bikin alasan palsu biar nggak berangkat pramuka? Jadi Kak Torik dulu mungkin yang pernah. Saya sih pernah ya. Kan biasanya kalau misalnya ekstrakurikuler rutin gitu kan kadang apa ya, bosan gitu. Jadi kadang ada juga godaan teman buat nggak usah ikut. Jadi kadang juga akhirnya saya buat alasan palsu lah. Biasanya alasan klasik sih, sakit atau enggak tidak dibolehin orang tua. Dari Kak Rafa Kak? Oke, kalau saya sendiri sih nggak pernah ya buat alasan gitu. Cuma saya juga pernah kayak udah bosan atau apa yaitu bolos tapi nggak buat surat apa alasan palsu gitu. Jadi kalau misalkan bolos ya udah bolos. Oke Kak. Ya, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak nih nggak mandi gitu pas kemah? Pernah. Kayak dari Kak Rafa dulu. Oke, kalau kemah ya, saya rasa sih emang nggak ada waktunya buat mandi. Jadi ya seringnya nggak mandi gitu. Tapi misalkan ada waktu, ya mungkin mandi. Tapi itu benar-benar jarang banget gitu. Itu sih. Kalau dari saya sih apa ya, pernah sih kalau misal nggak mandi gitu. Soalnya biasanya kalau kemah waktunya itu mepet semua. Dari sini ini gitu. Jadi daripada nanti persiapannya pakai baju lagi atau persiapan lainnya gitu nanti lamaan, nggak usah mandi aja wis. Jangan ditunda. Oke Kak, selanjutnya. Pernah nggak makan makanan yang udah jatuh dan diambil lagi dengan alasan belum 5 menit? Dari Kak Torik. Kalau saya waktu hari saya pernah kayak makan makanan terus jatuh. Tapi saya rasa itu kayak mubazir gitu, kalau misal nggak diambil lagi terus masih bisa dimakan juga, akhirnya saya ambil aja wes. Daripada mubazir gitu kan. Oke, bener sih. Apalagi dulu kan waktu kecil ya, masih anak kecil. Jadi kalau dibiarin aja kan mubazir gitu ya. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sih udah enggak, kan juga udah tahu bahwa itu kotor walaupun tidak terlihat kotor sekalipun gitu. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak bajunya ketuker pas lagi kemah? Dari Kak Rafa. Oke, kalau baju nggak pernah ya, tapi kalau misalkan barang-barang lain itu pernah. Contohnya pernah sih ketuker kos kaki gitu, tapi kalau baju nggak pernah. Kalau saya sih ya, kalau misal tertukar itu nggak pernah, tapi kalau misal pakai pakaian saya sendiri yang kebalik itu pernah sih. Jadi karena kan juga apa buru-buru gitu. Kenapa saya nggak pernah ketukar sama yang lain? Biasanya saya jaga banget pakaian saya gitu. Karena kan kalau misal beda baju kan baunya beda gitu. Jadi saya kalau misal tertukar langsung notice gitu lah intinya. Ah, ini bukan punya saya nih. Tukar yang lain. Oke Kak. Selanjutnya, pernah nggak ngerasain cinlok di DA? Nggak pernah.
Dari Kak Rafa? Oke, alhamdulillah ya nggak pernah. Soalnya kalau udah sampai melibatkan perasaan itu pasti bakal muncul hal-hal yang tidak diperkirakan. Yang mungkin nanti kita tidak bisa menghandle itu sendiri. Jadi jangan sampai seperti itu. Benar Kalau tidak? iya benar-benar. Kalau saya sendiri nggak pernah sih, karena urusan perasaan sama urusan organisasi itu beda jurusan lah, beda urusan, dan tidak bisa juga bawa urusan pribadi ke satu organisasi Iya. itu. Oke Kak, selanjutnya pernah nggak gibahin kakak kelas? Ya. Itu kebongkar. Oke, dua-duanya pernah. Dari Kak Rafa? Oke, kalau gibah itu ya kadang kalau ketemu teman sebenarnya tujuan kita nggak gibah itu tujuan kita nggak gibah, cuma waktu ketemu teman itu nggak tahu tiba-tiba gibah gitu aja. Jadi gimana ya? Jangan ketemu teman. Ya, spontan aja lah biasanya. Iya, gitu. Kalau misal temu temen, kalau saya sama sih biasanya kalau temu temen ngobrol-ngobrol, ya secara tidak sadar Nggak sengaja. tiba-tiba apa ngomongin sana sini gitu. Astagfirullah, nggak boleh itu sebenarnya. Namanya manusia. Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Pernah frustasi nggak pas ngerjain suatu acara? Nggak ada apa? Frustasi setiap acara sih. Soalnya kalau nggak frustasi itu menurut saya nggak afdol. Soalnya kan kalau mau ngadain acara itu kan pasti ada banyak yang perlu dipersiapkan, terus juga pasti muncul hambatan-hambatan gitu yang bisa membuat frustasi. Tapi tinggal bagaimana kita menghadapinya seperti itu. Sama sih sama Kak Rafa. Oke. Tapi kalau frustasi nggak frustasi yang kayak gila banget itu sampai enggak. stres depresi. Nggak gitu. Palingan kayak overthinking gitu lah, overthinking Iya. dikit-dikit. Itu kenapa Berasa sih kan. kayak kurang ini, kita kurang apa gitu. Ketika bisa kita tuh selalu kepikiran gitulah sesuatu tentang kegiatan itu. Dari sebelum tidur sampai bangun tidur tetap Tapi itu yang buat tantangan sendiri ya Iya. sih Kak. Bener kan? Oke Kak, pertanyaan selanjutnya. Selama hampir 1 tahun menjabat sebagai pradana, pernah nggak sih Kak ngerasa kesel gitu sama adik kelas Kak? jujur ini. Jadi Kak, Torik. Kalau saya jujur sama adik kelas kadang pernah sih, kan biasalah kalau misal apa-apa kok gini gitu loh, harusnya kalian bisa gini, harus lebih baik, bisa lebih baik, kenapa nggak kalian lakuin gitu. Kalian tahu si adik kelas tuh kenapa tahu apa yang benar tapi nggak dilakuin, itulah intinya. Kenapa? Iya benar, kesel sama adik kelas itu kadang kayak kenapa sih harus gini, terus juga kan bisa dilakuin sendiri ya Kak, kenapa harus tanya terus gitu misalkan. Pernah nggak ngerasa nyesel jadi pradana? Oke, dua-duanya nggak pernah. Dari Kak Rafa? Oke, berbicara tentang nyesel nggak nyesel itu sebenarnya awalnya itu kan saya berpikir kenapa harus saya, emangnya nggak ada yang lain. Tapi seiring berjalannya waktu itu ya alhamdulillah saya sadar bahwa ini itu kesempatan, jadi kesimpulannya sih nggak nyesel gitu. Sama sih sebenarnya sama Kak Rafa, awalnya kayak kenapa gitu, kenapa why kenapa, tanya-tanya gitulah ya, ada sih rasa sedikit, tapi sedikit aja gitu ya. Makin kesini makin paham lah kenapa harus saya, harus apa yang harus saya lakukan, ya itu saja sih. Pertanyaan berikutnya adalah pernah nggak berantem sampai nggak omong-omongan? Iya benar. Bisa dijelasin Kak Torik? Kalau berantem sih
sebenarnya sering sih ya, kayak Tiap beda, hari. iya beda pendapat atau gimana, tapi kan tuh paling biasa. Tapi kalau misal sampai nggak ngomong-ngomongan tuh nggak pernah sih. Kalau biasa sampai saat ini nggak pernah, nggak tahu kalau besok. Jangan-jangan. Dari Kak Rafa? Kalau dari saya berantem emang sering banget, tapi nggak pernah sampai nggak ngomong, soalnya kalau nggak ngomong nanti gimana, nggak bisa jalan gitu, banyak urusan yang lain gitu. Jadi walaupun berantem tetap diusahain ya, tetap komunikasi gitu. Masih bisa tahan emosi sedikit lah gitu. Iya. Oke Kak, terakhir Kak, harapan kakak berdua untuk Gamaraka ke depannya. Oke. Dari Kak Torik dulu mungkin. Dari saya, harapan buat Gamaraka ke depannya sih semoga bisa tetap terus maju sih ya. Yang utama itu terus bisa berkembang juga, dan semoga kalau misal nanti pandemi udah kelar, udah selesai, ya kegiatan pramuka kayak kemah-kemah itu tetap masih bisa kembali diadakan gitu. Juga apa ya, kecakapannya juga semakin meningkat, semakin tahun semakin meningkat, dan juga bisa andil dalam kepramukaan di Kota Pekalongan, Jawa Tengah, juga Indonesia. Oke, harapan saya ya kurang lebih seperti itu sih. Jadi semoga Gamaraka kedepannya itu lebih semakin menjadi baik. Kemudian juga untuk kekeluargaannya, untuk dari kakak kelas, adik kelas itu semoga lebih erat lagi ya. Terus juga semua acara Gamaraka bisa sukses. Ya gitu. Semangat aja sih buat semuanya, buat penerus kita ya Kak. Iya.